Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kiai Narukan Official. Baik teman-teman, viral di media sosial di mana banyak sekali aliran-aliran NU yang nyeleneh untuk sampai sekarang ini. Walaupun ketika kita mengatakan apakah NU ini benar, tentu saya akan menjawab benar. Apakah Muhammadiyah itu benar? Tentu saya akan menjawab itu benar. Akan tetapi ada sisi lain, kekurangannya itu bukan dari NU-nya, akan tetapi dari pengikutnya. Seperti salah satu video yang akan saya tampilkan, di mana ada seorang wanita dirinya itu melakukan joget pargoy, melakukan joget pargoy di acara pengajian. Saya yakin-yakinnya bahwasanya di aliran manapun, di ormas manapun itu akan memvonis bahwasanya joget pargoy itu haram dan sesat, apalagi ini dilakukan di acara pengajian. Apakah ini tanda daripada kiamat? Kita saksikan terlebih dahulu videonya, teman-teman. Funky Remix. Lantas bagaimana pendapat daripada Gus Baha? Apakah ini tanda-tanda daripada kiamat, teman-teman? Kita saksikan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Minggu pulau baca itu di Bukhari, di Muslim, itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet kados kula, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, pertama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang ngorder orang nakal misalnya. Itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat gelem anak baik. Dia tetap zina tapi gelem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konten pornografi asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok penonton itu baik. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang isinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Gak jawab tenan, gak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah kayak terang satu aku raro ya tetap sering pidato. Lah iya macam-macam. Ndak gini terus kalau tenangan.
Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontong. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wah itu. Anggapnya mau mengarpe pangeran gue tak kayak itu. Kalau kayak modal lopor. Itu apa? Satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Jadi gue pegawai PNS karena gerulan gaji, paham ya? Gue aja dikit. Lalu itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Nah contoh yo rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditoto soleh bedino ning musala ki masjid tapi tak belajar. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak ulang kan saya proses uang itu gua masuk be uang soleh jadi kalau si uang soleh mangkel lo uang rapati soleh nyeneng no maksudnya rapati soleh perkara aurat lo perkara PNS lo perkara nopo aurat itu kan salah makam masih protes PNS ya itu kode pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu ilmu paham. Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kulon sering di, untungnya kulon terkenal ngalim, macam hikmah gede. Wih, bukan urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jangan sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata ke rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Wah, Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar ku teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Ya iku ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andaikan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun bapak wafat 2000 pun mangkel tenan cara ra eling Quran mangkel masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno nating iki yo bagus yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat ini kula dicurun kula termasuk kiai menterakhir kiai gede camat-camat lagi do seperti Gus kula nu ndek anak problemnya itu dia hiperaktif ngeten-ngeten anak padahal kakaknya di UGM gini-gini itu coba yang itu supaya mondok di sini gini ya sudah begitu untung kalau termasuk kiai yang rapati butuh duit rapati butuh derajat memang tak pisau ya tak maki-maki nek kula lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari uang sing ngomong niku wong melarat ya orang melarat tidak camat monggo ora mungkin melarat itu tak bisa ya melarat ya gitu anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum yang tidak baik di pondok wah nyorok Gusti kula saiki wingi wong sugih kalau tidak bisa ilang ini terus budi kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh aku kok oleh jadi nak misoi ora oleh aku kok nopo yo beda kan misoi nopo jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya beginilah ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Imastri,
wis melarat aneh-aneh. Pondok Mustafa melarat gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ora salat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Duwe kiai ora salat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti salat kopiah, kok ora badi apa dia karep kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu rabadia kopi harus gak pernah mergawe ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya tidak bagus, perilakunya. Lupa mau aku tuh rajin disangoni pangeran. Wa amilu solihat. Ngurmat ruhin wa amilu solihat. Ngurmat Mustafa ya amilu. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran penting aku ambilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila solihan, diulang-ulang wa amil solihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kula pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yo ngalime sak kula, yo alim tenan. Yo putrane ki gede. Model kiai ini kan buka kertu. Ini tenan mata bui kisah nyata. Ini ngaji wong tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SBC nopo menteri nopo sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri tahu orang. Ini orang nongkrong gus, mau pulang takut jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang ngalim gak wajib sungkan dong. Bodoh nopo ngalim deh. Saya udah takut. Loh, jenengan nggak bisa takut. Salah jenengan nggak bisa takut. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Ini cerita. Kalau karena memang nggak Kulo nu sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing enggak. Tapi ora ono biji. Wah, waktu buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Oh bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk harus sing kawan. Kene mobil lah rusak kudu utang. Cerita dari protes gak mana kenyataan iki nopo? Terus bar ngene cerita. Lewat iki jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kiai Quran, saya sudah pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya orang nerang non aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Lho boten iki kanyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Nek kira usah dadi kiai urip nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau itu ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biambak bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah. Mergo sing biji kula Allah lantir. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan kok cocok ke keluarga ini kepengen ngobati ngoten.
Tapi kalah memang tuh. Kalah tuh. Enggak, artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wetel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wila batu jahli, ada kebodohan apa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya, orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jadi ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Anda lah yang mempertahankan pangan, karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top, iya wong top padha mbek menteri pertanian. Ya kalau menteri kan lapornya sama presiden, kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu wa taala. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang, sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan, misalnya ya menteri pangan, sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, itu kan digaji tuh. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi, makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal, amilus sholihat, sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti, benono kiai sing ra dosen, jadi pokoknya mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah itu nak dirasakan non aja dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi nggak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Sama nih ilmu nih, kalau kasih akeh, tapi nak dunia nih wakeh ini pirang-pirang. Ya puede pidato pangklong, bahwa dia pantangannya pidato nih kawasanku, deh, pantangan tenang tuh ada diundang. Lupa begitu sana ke sebagai tak desa nama wah orang-orang situ. Ben kualat. Dosa jadi wilayah wong alim napa? Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa gelem ngaji sing biasa kok dididik apa ngaji sing bermewah napa? Oh, kan kualat napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju di sini sugih ra karuan, wis sugih rojo, dia anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia bocah ayu ngene kok tak dono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, itu ditotok dia. Tok. Terus metu deh nih, mau wong ganggu bulan madu kan mangkuk. Ngono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba ublek. Terus apa? Lampu cilik lho. Sender apa? Sender sama gonku edan ya. Iya lho, sender. Oh, sender cara bahasa Rembang lho. Apa liane sender? Oh. Kentir ala kentir. Tapi mirip. Nak salah ucap repot. Ublek orang nyerempel keteringan kelapa atas kentir. Rugen rawani bakat tak sendiri pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok, dipikul juga. Dia seorang raja, diterok. Padahal dia hati lebih raga gudin. Buat ini cerita iman. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Dontowat. Dia seorang wali Abdal. Dia tidur bersama Rasulullah. Fulan. Wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anak ini. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa takon rapotnya elek kabeh. Ini mau Majusi sing saking kurang ajar yang ngerabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Saya tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu panjang nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Wah, kira iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih karena lonte gak priayi. Malah gue santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, itu dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu putihnya karena tangannya dua digo ngeranggang munggah. Ya mau mergo ra priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu.
dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa, paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa, tapi kita tidak pernah bangga, karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV juga sering kan. Bener cocokan kula bagi ini cocokan antar wong alim, Pak. Lu mboten nenten tiyang kok, namung kula bagi mau cara tak critane mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim jenengan atine jenengan apik kok jenengan suwe ana ati ku apik. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola, sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita yang manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira awali aku percaya santai no wiridan. Awali kesok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing ya agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nganggep bojon susu. Terus aku bagus banget, persoalan di malah tambah dosa, nggak haram no. Bingung. Negeri ngaji, pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa salaman diulah oleh? Lah anak bodoh tenang, saltuan mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Dari mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Oh santri elek. Elek lapis mending ada salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikatrotis. Aku njaluk tulung kowe. Yang penting kowe sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu gue cuma ngandalo syafaatku tok, tapi gue dhewe ora tahu sujud. Nah gue ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Gue ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang di makhluk ora matur nuwun ya ada kula paham. Jadi kadang wonten kata kadang kula sedikit tani sing ngaji dinan waktu itu di Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang tetep ada napa ya sudah sampe nek ada sing gede tetep ada kula tetep napa sangkem nek tele Gunung Kidul kok ada Rembang paham napa jadi tetep menang kula cara ganjaran tetep kata kula nah sentek ambek cara diitung ora bandingan paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kalau baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wahyu faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Kalau sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita.
Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kaya Rukin, kata wong melarat kan apa dempal, tukang golek kayu kan. Dan ini Rukin alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata nek itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit daging. Yang ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya sudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa rumah sana kan ya kayak dene kiai, mesti sholatnya cukup biasa dia. Pokoknya dia kan fotonya ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul neng pasar mulai ya gitu aja. Takon nek pengeran. Nah karena apa tuh? Yo krono iku. Kau takon krono apa? Yo krono. Paham mungkin. Jadi kayak keliwat. Ibu mesti krono tuh. Jadi jadi kesempatan. Ya, makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh enggak karena pondok saya. Ora ono hadis ya. Wong boyong demi pondok ora ono hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup. Dan beliau masih membutuhkan saya. Makanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau daerah kemana ada usah pamit saya. Saya kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya kiai itu lebih dari itu. Supaya orang aid gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Oh maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sial, nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih sial. Lalu ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara ilang sampean itu mangkel. Masih kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim sak bubar to sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kula langsung nganggo Allah Taala kesuwen. Repot. Cepet gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu muatek bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, terus soalnya tutup. Cara sampean ngaku kok istilah talim nomo tutup. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan nopo. Kadang masyarakat tuh yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak di klub jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah nopo. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa tipen baru atau apa ujian di udungannya. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan di Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama ya etikanya gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini.
Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung ya biasa saja. Kayak tenang saja itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati, wakil pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang bis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu ulama udah didik kayak kue. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar, sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon, maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon dia semua tak kira-kira. Saya tuh mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu mau tanya gue? Semuanya sesuatu kulo lu apa kepen jadi wakil bupati sampai kepen jadi bupati kepen apa bisa bilang? Kadang kita omongin, nah saya mampu wudu kita omong. Ya ya Pak kalau tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah mbok kondungane sampai nopo? Jadi buatan ngoten ke sepatu tenjinan akhirat betul akhirat kalau untungnya belum ya tapi jojo tolong aku ini kok tetep ae ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula wong bupati tuan kula mateno apa rak mangkel iki ya sopan artinya dene yakin dengan kiai mandi dari sisi ini kan sopan tapi sisi di duniawi kan gak aku yang kiai jujur tak omong wong senengane bingung kula bingung terus aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurungan. Ora ndongakno jare tamu kon ya ono ndak bingung kok. Lu tidak sepuro, mergo rene iku bingung aku tak omongi. Wis punten ayo sampe ana. Kayak ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmah, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya dunia ku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu wis aku ora njaluk urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane beroke nawar ya ora mungkin iku mukhal. Tapi kan lumayan tuh paling enggak beda kelas lah kan iso dolang. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula nu. Wes aku ngandel kula cukuman dolan teman-teman. Jadi anak swarga awal guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, soleh biasa wae mengke pancet dek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga ora kaji ngopi ora kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas napa? Lalu kira tawar aku kan. Dadi kowe ora ngene-ngene iki. Angko nak kangen ya sowan. Tapi bariku bunga-bunga ning keluarga iki. Ning teras-teras tak pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang wong cerdas dadi mbok aku jogeman oleh teman-teman. Mari swargane war para nabi para wali iku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan yo masuk akal. Iya iya. Cara teman-teman yo enak, oleh teman-teman yo berat napa? Ya, itulah apa yang disampaikan oleh Gus Baha, teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.